Halo guys, di video kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Tika Giadatinisa, Retno Wulandari, Ahmad Faisal Saprudianto, Akmal Jihan, Rizky Bagus Septian, Sahrul Zamroni, dan Sinta Melo Ayu Eka Winata akan menjelaskan mengenai bahan bangunan ramah lingkungan. Jadi selama ini kita terjebak akan dua pendapat yang berbeda mengenai bahan apa yang paling ramah lingkungan. Jadi sebenarnya bahan apa sih yang paling ramah lingkungan? Kayu atau tambang? Mari simak video selengkapnya. Menurut saya kayu, karena kayu dapat ditanam melalui cara reboisasi, dan kayu pun dapat menahan panas atau bisa dibilang resistor paling terbaik, serta pertumbuhannya pun yang relatif cepat dan tidak berdampak besar bagi lingkungan. Setelah digunakan pun, kayu dapat digunakan sebagai pupuk penyubur tanah. Pengolahannya pun dapat dilakukan dengan sederhana dan tradisional. Ya, menurut saya bahan tambang, karena secara tidak langsung bahan tambang juga dapat menyelamatkan bumi karena tidak melakukan penggundulan dalam skala besar dan juga tahan lama. Bahan tambang itu dapat ulang kembali karena bahan tambang bersifat abadi, dan keuntungannya waktu pekerjaannya pun relatif lebih cepat sehingga hemat biaya. Selain itu, bahan tambang atau logam itu dapat terbebas dari hama, serta bahan tambang itu bisa beradaptasi dengan cuaca, dan bahan tambang itu akan menggantikan bahan kayu di masa depan. For your information, Sejarah kantong plastik diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan. Kantong plastik pertama kali dibuat pada tahun 1959 oleh Stan Grafton untuk menggantikan kantong kertas. Proses produksinya tidak memakan konsumsi energi yang besar. Namun, daur hidupnya yang baru bisa memakan waktu 500-1000 tahun, menyebabkan timbulan sampah plastik menjadi masalah serius jika tidak bisa ditangani dengan cepat. Jadi, faktor apa saja yang menjadikan bahan dapat dikatakan sebagai bahan bangunan ramah lingkungan? Pertama, yakni sumber material. Sumber material dapat dibagi menjadi dua, yakni material terbarukan dan juga material yang tak dapat diperbarukan. Yang pertama, material terbarukan berasal dari alam dan tidak dapat habis, bahkan bisa berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Contohnya seperti kayu yang menjadi kertas, lalu daun pisangnya dijadikan bungkus, bahkan ada inovasi terbaru yakni singkong dan jagung yang dijadikan bioplastik. Lalu yang kedua, material yang tak dapat diperbarukan, yakni material yang tidak bisa dengan mudah diganti secara alami untuk mengimbangi konsumsi. Contohnya seperti penggunaan besi, plastik, aluminium, logam, baja, dan bahan tambang lain. Karena bahan tambang memerlukan pengerukan di dasar bumi, sehingga dampaknya tidak hanya di atas permukaan tanah, tetapi juga sampai di bawah tanah. Yang kedua, konsumsi energi. Menurut BBC, penggunaan kantong kertas yang dikenal ramah lingkungan justru menggunakan energi 4 kali lipat lebih tinggi daripada kantong plastik, dan juga menghasilkan emisi yang lebih besar. Semakin besar penggunaan energi dalam proses pembuatan produksi maupun material, semakin tinggi pula emisi yang dihasilkan. Dari emisi tersebut, muncullah jejak karbon yang berasal dari pemanfaatan listrik, minyak bumi, serta energi-energi lain dalam proses pembuatan material maupun produksi. Selain berdampak negatif terhadap lingkungan, jejak karbon yang berlebih juga dapat menyebabkan pemanasan global. Faktor yang ketiga adalah daur hidup. Material disebut ramah lingkungan jika digunakan berkali-kali atau dalam jangka waktu yang lama. Namun, jika digunakan secara berkelanjutan, tentunya dibutuhkan materi produksi yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut. Material yang dibutuhkan tersebut harus memiliki kapasitas untuk dapat terurai dalam jangka waktu yang cepat atau setidaknya dapat didaur ulang.
Jadi, kesimpulannya, setiap material memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai pengguna, kita harus memaksimalkan material tersebut. Konsep bangun ramah lingkungan adalah memilih produk bermaterialkan ramah lingkungan yang sesuai dan tepat dengan penggunaannya, yaitu tahan lama dan berkelanjutan. Penggunaan material tak terbarukan sesuai dengan kegunaannya, dan penggunaan material terbarukan sesuai dengan kapasitasnya. Sekian video penyampaian mengenai bahan Bangunan. Ramah lingkungan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. thanks you. Terima kasih. terima kasih Terima kasih.